Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Kita akan masuk di dalam seri yang baru, yaitu tentang Financial Wellness Series. Kita ingin supaya apa yang nantinya kita bicarakan bisa menjadi berkat ya, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga kita semua yang mungkin terdampak, kita semua yang mungkin mengalami persoalan hal-hal ini, saya yakin biarlah melalui perbincangan yang sederhana dan yang singkat ini, tentu saja kita bisa mendapat berkat dari apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. Dan pada saat ini telah hadir bersama dengan saya, yaitu Bapak Yuwono Sudirgo. Beliau adalah founder and senior partner PT Fast Solusi Indonesia. Beliau juga senior trainer KBC, yaitu Kingdom Business Community. Selamat datang Pak Yuwono, shalom. Shalom Pak Roy. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat selalu Pak. Ya, dengan adanya Zoom ini menguntungkan Pak ya. Saya di Surabaya, Bapak di Jakarta, kita masih bisa ketemu. Kita tanpa batas hari ini. Ya, iya. Baik, terima kasih Pak Yuwono sudah meluangkan waktu untuk bergabung di dalam program podcast GBI Rock Surabaya. Kita hari ini akan berbincang tentang topik yaitu bebas dari penipuan keuangan dan investasi bodong. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini ya, baik di televisi maupun di media sosial begitu ya, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita terkejut dan seterusnya, yang ternyata terhubung ya dengan tawaran-tawaran investasi yang beredar, yaitu investasi yang sedang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, Pak Yuwono, sebenarnya pengertian investasi itu apa? Apakah hanya kita sekedar menabung atau bagaimana kira-kira? Baik Pak Roy. Jadi saya membedakan antara menabung dan berinvestasi. Ya, jadi menabung itu adalah mempersiapkan cadangan dana yang dipakai untuk keperluan yang mendesak, jangka pendek khususnya ya. Biasanya saya menyebutnya dengan kotak P3K. P3K artinya kalau terjadi musibah kecil, istilahnya HP rusak, terus kemudian ada rumah bocor. Nah, bagaimana supaya kita tidak berhutang, bisa memakai cadangan dana ini untuk memperbaiki sesuatu yang kita nggak harapkan tapi jumlahnya kecil. Maka kita perlu siapkan kotak P3K, singkatannya pertolongan pertama pada keuangan ya. Jadi cukup hanya menyediakan sejumlah dana yang disebut dana darurat, emergency fund kalau istilah keuangannya. Nah, saya sebutkan dari P3K, pertolongan pertama pada keuangan. Kalau pas butuh, kita punya saldo tidak usah besar-besar, cukup 3 bulan sampai 6 bulan biaya hidup. Jadi kalau biaya hidupnya 10 juta rupiah, tabungan kita jumlahnya kalikan 3, saldonya 30 juta, kalikan 6, itu paling banyak 60 juta cukup. Kenapa? Karena bunga tabungan tuh nyaris tidak ada atau bahkan beberapa tuh nol ya, malah kena biaya administrasi. Tapi butuh. Karena apa? Mudah dicairkan, liquid, harganya tidak turun, nggak ada resiko, dan kalau memang dibutuhkan ya diambil saja. Itulah gunanya tabungan sebenarnya untuk berjaga-jaga ya. Sedangkan berinvestasi tujuannya berbeda. Nah, berinvestasi adalah untuk mengalahkan yang namanya inflasi. Inflasi ini harga barang yang naik secara terus-menerus. Ini kabarnya minyak naik, BBM naik, ya kan? Ini harga barang pasti naik, sudah pasti. Nah, supaya daya beli saya tidak turun, artinya kalau dulu gara-gara minyak istilahnya murah ya, mungkin kita makan satu mangkok bakso gitu ya, itu 10.000 bisa. Nah, sekarang udah 15.000. Kalau mau uang 10.000 bisa, tapi baksonya dulu isi 5 pentol, orang Surabaya bilang ya. Sekarang tinggal 3. Nah, itu namanya daya beli saya turun.
Iya. Bagaimana supaya saya mampu tetap baksonya isi 5? Ya uang saya harus bekerja lebih keras, artinya pendapatan atau uang saya berkembang, yang tadinya cuma 10.000 misalnya, dari hasil pengembangan uangnya, investasi saya, sekarang dapatnya 15.000 rupiah, supaya tetap bisa beli bakso yang jumlahnya sama. Jadi ada target mengalahkan kenaikan harga yang kita kenal namanya inflasi. Iya, jadi biarpun harganya naik, daya beli kita jangan sampai turun. Itu tujuan berinvestasi. Jadi dua hal yang memang tujuannya berbeda gitu Pak Roy. Iya. Pak Yuwono, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, dari penghasilan saya saja sudah habis begitu ya, tidak sempat untuk berinvestasi atau tidak punya dana yang dialokasikan untuk investasi. Kalau peristiwanya seperti itu, kira-kira apa Pak yang mesti dilakukan ini ya? Memang prinsipnya dulu nih, kelihatannya kalau kita memprioritaskan yang mana duluan, ya pasti keluar duluan ya. Jadi kalau habis gajian, contoh tanggal 31 atau tanggal 30 gajian, terus kemudian kita belanja dulu, maka ya pasti belanja ini akhirnya tidak ada sisa. Saya masih ingat loh, dulu waktu saya kecil juga diingetin sama orang tua, nanti kalau kamu punya uang, ya udah kerja, ingat-ingat ya, hemat-hemat supaya bisa menabung atau bisa berinvestasi. Iya. Ya. Nah, saya tuh stres, udah merasa hemat sekali ya. Ternyata akhir bulan habis juga, Pak. Karena prinsip prioritasnya berbeda, nggak Iya. dapat saya. Malah udah stres, akhirnya nggak bisa berinvestasi juga, tambah stres lagi. Nah, ternyata saya baru tahu kebenarannya. Kebenarannya harus bukan dari sisa, tapi dari sisih. Sisih itu berarti duluan ya. Jadi kalau misalnya dapat gaji atau dapat income ya, nomor satu kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan, kembalikan ke pemerintah, hak pemerintah, pajak. Nomor ketiga, kembalikan hak saya. Saya orang yang pertama kali berhak menikmati sebelum belanja ke yang lain-lain ya. Itu hak orang lain namanya ya. Hak saya adalah menabung dan untuk mempersiapkan investasi masa depan. Jadi setelah yang dua, hak Tuhan dan hak kaisar tadi dikembalikan, maka hak saya sisihkan dulu di depan 10% misalnya. Bahkan kalau Yusuf di hadapan Firaun, dia dapat hikmat, sisihkan 20%. Itu disisihkan duluan. Sisanya baru dihabiskan. Nah, setelah saya tahu kebenaran itu, saya baru mengerti, akhirnya saya nggak stres. Kenapa? Karena saya udah sisihkan, misalnya 10% di depan, ditabung atau diinvestasikan. Sisanya, ya mungkin 70% sisanya ya, habiskan begitu. Nah, kalau suruh belanja, habiskan itu nggak stres, Pak. Ya. Karena setiap kali belanja, prinsipnya habiskan. Ya. Habiskan, nggak stres, Pak. Tapi habisnya jangan lupa nih, teman-teman ya. Tanggal 31 lagi bulan depan. Ya, jangan habis tanggal 3. Jangan tanggal 10. Ngatur gimana habisnya tanggal 31 nanti dapat gaji baru lagi kan begitu ya. Tapi nggak stres paling nggak. Sudah disisihkan, sisanya habiskan tanggal 31. Nah, itu baru dapat, Pak. Prinsip ini yang harus dipegang. Ya. Begitu. Jadi kalau begitu sebetulnya investasi itu sesuatu yang wajib kita lakukan mestinya, Pak ya, harusnya. Ya, sisihkan di awal. Iya, iya. Jadi dengan demikian kita punya dana khusus ya untuk kita investasikan. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang investasi itu begitu banyak jenisnya, macamnya. Nah, menurut Pak Yuwono, apa kira-kira Pak ciri-ciri investasi yang sehat itu, Pak? Baik, jadi investasi ini sebenarnya alat tadi ya untuk mengalahkan inflasi dan untuk mencapai tujuan kita lebih cepat. Ya, tentunya kalau gambarannya seperti ini. Saya ingin belanja ke toko dekat rumah, mungkin minimarket yang dekat rumah. Saya jalan kaki deh biar sehat. Ya, jadi alatnya kaki ya, karena jaraknya cuma 1 kilo dari rumah gitu. Tapi kalau saya ingin belanja yang lebih banyak, lebih komplit, toko yang agak besar, namanya hipermarket begitu ya, atau ke mall, maka ya jangan jalan kaki kalau jauh ya. Mungkin saya perlu alat namanya sepeda barangkali, jarak 2 kilo, jarak 3 kilo, lebih cepat naik sepeda daripada berjalan kaki. Tapi kalau jaraknya 20 kilo mallnya, ya jangan naik sepeda. Nanti sampai sana ngos-ngosan ya, dan pulang takutnya pingsan ya. Jadi naiknya mungkin motor atau mobil ya.
Tapi kalau belanjanya ke Malang, Pak, jaraknya 100 kilo, ya, mungkin kita mending naik kereta atau naik travel, tidur aja sampai sana, belanja pulang begitu. Jadi alat itu pakai alat namanya investasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, saya membagi 3. Kalau memang investasi yang untuk jarak dekat, artinya mau dipakai horizonnya tidak lama lagi, itu disebut investasi jangka pendek. Ya, saya pakai alat yang sederhana, mungkin kayak tabungan tadi, deposito, ya, yang hasilnya kecil, nggak masalah, tapi resikonya juga kecil. Tapi kalau saya mau investasi yang hasilnya tadi mengalahkan inflasi, 6% rata-rata inflasi di Indonesia dalam jangka panjang, ya saya nggak bisa taruh di deposito, Pak. Nggak nyampe-nyampe, Pak, gitu ya. Nggak bisa mengalahkan yang 6%. Deposito sekarang cuma dapat 2%, 3%, ya, setahun. Maka saya harus pakai alat yang berbeda. Mungkin belinya ori, begitu ya, yang jangkanya buat jangka 3 tahun, jangka menengah. Beli emas barangkali ya. Nah, kalau jangkanya panjang ya saya harus naik kereta api tadi yang jaraknya jauh, mungkin saya belinya saham ya, yang hasilnya bisa lebih tinggi walaupun ada resiko yang lebih besar. Nah, dengan cara kita punya alat-alat tersebut, mudah-mudahan tujuan yang jauh, tujuan yang pendek, semuanya bisa diatur dan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Nah, ini prinsip yang harus dipegang lagi ya ketika seseorang berinvestasi. Sehingga kalau dia tahu tujuannya mengalahkan inflasi yang tadi saya bilang 6% setahun, maka kalau ada penawaran yang kelihatannya luar biasa, wow gitu loh ya, ini menghasilkan 10% sebulan. Nah, ini yang kita kenal investasi yang kemarin meledak itu, Pak ya, yang Ya. pakai segala cara ya, ada yang pakai online lah, pakai robot, pakai macam-macam ya. Nah, kita tahu persis, karena tujuan saya mengalahkan inflasi yang cuma 6% setahun, saya ngapain pakai alat yang istilahnya menghasilkan 10% sebulan. Sudah pasti ini sesuatu yang dalam tanda petik salah alatnya, karena tidak cocok seperti itu. Untuk istilahnya kalau saya istilahnya mau mencapai tujuan, terus pakai alatnya, misalnya cuma ke Malang gitu ya, atau mungkin ke mall yang dekat 20 kilo dari rumah, terus naiknya pesawat supersonik gitu, kayak pengen cepat nyampe, nggak ada bandaranya juga ya, jangan-jangan nanti nggak mendarat, Pak, malah ya. Uang kita malah lenyap. Jadi kadang-kadang kita nih karena tidak tahu tujuannya, salah pakai alatnya karena tujuannya tidak jelas. Jadi nomor 1, teman-teman yang ingin berinvestasi perlu ya, karena itu mempercepat tujuan kita. Tapi pakailah alat yang sesuai dengan tujuan kita ya. Itu Pak, yang paling penting gitu. Jadi harus mengenali tujuannya apa dulu. Apakah jangka pendek, menengah, atau panjang, hasilnya juga bisa mengikuti tujuan yang kita harapkan. Untuk beli rumah kah, untuk jalan-jalan ke Tanah Suci kah, untuk apa ya, tujuannya kapan, berapa lama, 5 tahun kah, 3 tahun, atau setahun. Nah, alatnya berbeda-beda nih, setelah kita tahu tujuannya. Seperti kendaraan tadi, berbeda-beda setelah saya tahu jaraknya, kapan saya mau mencapai tujuan tersebut. Nah, ini yang penting nih, Bapak Ibu. Pak Yuwono, hari-hari ini kita seperti Pak Yuwono sebutkan tadi ya, ada begitu banyak berita ya tentang investasi bodong, lalu pelakunya sampai harus menghadapi pidana dan seterusnya ya. Itu adalah merupakan investasi yang tidak resmi. Nah, bagaimana cara simple yang kita bisa lakukan ya, bahwa ini adalah investasi yang resmi, ini adalah investasi yang diawasi oleh OJK. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terjebak di dalam penipuan-penipuan keuangan yang seperti itu? Baik, Pak. Sebenarnya otoritas jasa keuangan atau OJK itu sudah memberikan 2 hal menjadi alat penyaring investasi, Pak. Singkatannya 2L. Gampang ya ingatnya 2L. L pertama adalah legal. Jadi kalau legal bicara izin. Badan yang mengeluarkan izin. Pertama ya OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah Bapepti. Itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. OJK mengawasi untuk saham, untuk perbankan, asuransi, reksadana, termasuk obligasi. Sedangkan Bapepti mengawasi perdagangan berjangka seperti mata uang, forex, untuk komoditas yang lain, emas misalnya, dan termasuk sekarang kripto. Nah, ini termasuk diawasi oleh Bapepti. Jadi kalau
tidak ada izin dari dua lembaga ini, maka itu namanya ilegal. Jadi jangan sungkan kalau berinvestasi, mendapat penawaran investasi, mintalah mana surat izinnya. Ini sudah diingatkan oleh OJK, nomor 1, legal. Kalau ilegal, ya siap-siap duitnya hilang. Karena pasti nanti ditutup. Jadi prinsip nomor 1, legal. Ya, kalau ilegal, hilang. Ingat-ingat ya. Bapak Ibu minta suratnya, ya, minta bagaimana izinnya, ya. Nomor 2, L kedua adalah logik. Logik bicara logika, ya, masuk akal. Nah, logik ini bicara bagaimana uang tersebut bekerja. Jadi Bapak Ibu jangan senang kalau misalnya saya dibayar kok, ya, saya ditransfer kok. Kita jangan berhenti di situ. Logik itu nalar kita harus berjalan. Orang Jakarta bilang kepo, ya, harus mau tahu. Contoh nih, kalau saya deposito ke bank, logik berbicara apakah tadi legal kalau bank under OJK udah pasti ya, bank yang resmi ini ceritanya. Nah, apakah deposito ini dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Misalnya penjaminan itu 3,5% bunganya setahun. Nah, ini bunganya 3%. Nah, berarti logik, masuk akal dia di bawah penjaminan. Kalau ditawarkan, banyak nih bank digital menawarkan 7%. Nah, kalau 7% berarti tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Artinya, kalaupun bank itu yang sudah legal, dapat izin, terus ditutup, nah maka kita nggak dijamin, uangnya hilang. Karena kita tidak logik. Artinya ada penjaminan, kita tidak mengikuti peraturan penjaminan. Siap-siap uangnya hilang. Masih ingat mungkin kita berapa tahun lalu ada bank yang ditutup sampai demo-demo, nah kayaknya memori kita pendek banget, lupa. Jadi sekarang ada bank digital yang nggak ada kantor, kalau dulu demo ada kantornya. Itu semua turun tuh ke kantornya, demo minta uangnya kembali. Tetap nggak dibayar. Karena apa? Tidak dijamin. Nah ini kalau online, mau demo kemana gitu, banknya kantornya mungkin nggak ada di sekitar kita, ya. Di kota kita nggak ada, karena belinya di HP kan. Belinya di online, jadi mau demo di mana? Mau demo di sosmed, begitu. Itu salah satu yang disebut logik. Terus yang kedua, uang tadi bekerjanya bagaimana sehingga dia mengembalikan bunga tersebut ke kita. Misalnya 2% setahun. Oh, uang tadi dilempar ke kredit. Ya kan, terus bertanya lebih dalam. Nah, kreditnya berapa persen? Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Sehingga oh tidak mahal, sehingga kreditnya tidak sampai macet. Nah, jadi kalau banknya tidak macet, kemudian banknya bisa bayar bunga deposito ke kita, nah itu fair, logik. Bank untung, saya untung. Nah, memang prinsipnya begitu, harus win-win. Nah, itu sudah diperingatkan juga di 1 Korintus 10 ayat 23, jangan mikirkan keuntungan sendiri, pikirkan keuntungan orang lain. Jadi logik ini kita lagi mikirin keuntungan orang lain seperti apa. Jangan cuma, saya yang penting dibayar kok. Udah ada, mereka nggak mau tahu saya. Mau untung, mau rugi, yang penting saya dibayar. Nah, ini siap-siap. Satu hari kita juga nggak dibayar, berarti. Karena tidak logik. Aneh kan gitu loh. Nah, kalau dia bisa menawarkan, kayak robot yang kemarin ditutup ya, 10% sebulan. Logiknya begini, kalau dia bisa bagi saya untung 10% sebulan, kenapa dia nggak pinjam bank? Yang bunganya cuma mungkin 1% sebulan gitu. Jadi kalau nggak masuk akal, nggak logik, nah ini siap-siap lagi. Berarti legalnya ada, yang kedua logiknya juga harus ada. Nah, supaya kita tidak sampai salah memilih investasi gitu Pak Roy. Iya. Terakhir Pak Yuwono, kira-kira kalau menurut analisa dari Pak Yuwono ini kira-kira investasi yang nanti akan tren atau booming itu kira-kira di bidang apa gitu Pak? Mungkin ini teman-teman juga ingin tahu. Kalau menurut analisis Pak Yuwono gimana? Yang baru kan banyak sekali ya penawarannya, tapi kita juga mesti berdasarkan dua hal tadi ya, legal dan logik. Jadi yang kalau ditawarkan ya pasti harus jelas ada izinnya, walaupun metodenya baru. Sekarang ada penawaran macam-macam, ada kripto, ada forex, ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding ya. Nah, dua hal ini dasar ini mesti harus dipahami. Kalau dulu memang masih sederhana, misalnya investasinya kebun, emas, travel gitu ya, yang akhirnya bodong juga. Ciri-cirinya sederhana. Kalau bodong itu menawarkan sesuatu yang nggak masuk akal keuntungannya, terus mereka itu disuruh cari member sebanyak-banyaknya. Itu ciri-ciri yang bakalan meledak bodong ya. Nah, sekarang kalau ada penawaran seperti itu ya kita harus berpikir untuk logika kita berjalan,
pilihan sebenarnya banyak ya investasi itu. Untuk jangka pendek yang masih sehat, yang masih disarankan ya memang balik ke konvensional deposito. Apakah mau digital silahkan. Sekarang ada bank digital tanpa keluar bank. Ini hanya caranya saja ya. Tapi logik deposito harus dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini buat yang jangka pendek, yang setahun lagi mau dicapai. Misalnya tadi naik sepeda yang jaraknya 2 kilo ya. Tapi yang jangkanya agak jauh, saya mau pakai uangnya masih 3 tahun, 5 tahun lagi. Nah, itu ada ORI misalnya. ORI itu investasi yang cukup aman, dikeluarkan oleh negara, berjangka 3 tahun. Nah, itu boleh dibeli juga. Belinya di mana? Sama, sekarang pesennya juga di online, di HP ya. Seperti itu. Jadi simple sekarang. Jadi caranya udah berubah, udah nggak perlu ngantri, semua bisa beli ya. Nah, memang pilihnya ORI atau emas ya. Emas juga bisa beli yang online asalkan dijamin atau kemudian ada izin tadi dari OJK atau Bapepti. Silahkan, itu buat jangka menengah, emas dan obligasi, reksadana pendapatan tetap, hasilnya mungkin 5-6%, nggak masalah, itu sudah menang terhadap inflasi. Yang jangka panjang, ini tadi yang naik kereta api, yang jaraknya jauh ya, untuk 5 tahun ke atas, ada pilihan saham, ada properti misalnya ya, ada bisnis. Bisnis itu adalah investasi yang berjangka panjang. Nah, tentu resikonya makin tinggi, tapi juga hasilnya juga makin besar. Nah, logik lagi, ya kalau saham harus memilih saham yang syarat-syaratnya benar. Beli perusahaan harus perusahaan yang untung, perusahaan yang punya prospek baik, persis seseorang ketika membeli atau mendirikan bisnis. Kalau bisa memilih ya barang-barang seperti itu, saham juga bisa beli pakai online sekarang ya, bisa googling di situ, belajar laporan keuangannya. Nah, prinsipnya adalah teliti sebelum beli, belajar sebelum bayar, supaya kita tidak terjebak dengan investasi yang salah. Penawaran banyak sekali, tapi kita harus belajar sebelum membayar. Karena kalau udah nyemplung, nanti takut-takut nggak bisa keluar ya. Sesuatu yang udah masuk, susah keluarnya, akhirnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dengan uang yang harus dikembangkan. Memang talenta harus dikembangkan, tapi jangan sampai juga salah mengembangkan sampai akhirnya terjebak kepada penipuan keuangan. Begitu Pak Roy. Ya, baik, perbincangan yang menarik, walaupun singkat, saya yakin bahwa apa yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh Pak Yuwono menjadi wawasan ya, menjadi insight yang baru bagi kita untuk kita bisa melakukan investasi di dalam hidup kita. Ingat ya, sebisa mungkin kita wajib melakukan investasi karena itu akan berguna di kemudian hari. Terima kasih Pak Yuwono untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Yuwono. Dan kali ini bukan seri yang terakhir Pak ya. Masih ada episode-episode berikutnya yang tentu jauh lebih menarik ya dibanding dengan perbincangan-perbincangan sebelumnya. Pasti kita akan juga mendapat berkat yang sama dari topik-topik yang lainnya. Demikian warga kerajaan episode kita kali ini di dalam seri Financial Wellness. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati melalui perbincangan ini dan ayo kita terapkan ya supaya kita tidak terjebak di dalam investasi-investasi yang bodong dan kita bisa menata keuangan kita, hidup kita dengan jauh lebih baik. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.